Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izmal Hasan Fahmi Zakaria dari kelas TI 4803. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume jurnal saya untuk CLO yang kedua. Di sini saya mengambil judul jurnal yaitu analisis permasalahan pembelajaran kimia SMA pada materi stoikiometri. Jurnal Kajian Pendidikan IPA. Untuk penulisnya Listia Fauzia Ahmad. Jadi di sini saya ada dua pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan reaksi pembatas dan suatu reaksi kimia. Dalam suatu reaksi kimia, reaksi pembatas adalah zat dalam reaksi kimia yang habis terlebih dahulu, sehingga membatasi jumlah produk yang dapat dihasilkan. Reaksi ini menentukan kapan reaksi berhenti karena tidak ada lagi zat tersebut untuk bereaksi lebih lanjut. Untuk pertanyaan yang kedua, jika jumlah molekul di kedua sisi persamaan reaksi sama, apakah itu berarti reaksi sudah setara? Mengapa? Untuk jawabannya, tidak selalu. Jumlah molekul di kedua sisi persamaan reaksi tidak selalu menjadi indikator bahwa reaksi sudah setara. Penyetujuan persamaan reaksi didasarkan pada hukum kekekalan massa, yaitu jumlah atom dari setiap unsur harus sama di sisi reaksi dan produk, bukan hanya jumlah molekul. Hukum kekekalan massa, reaksi kimia harus memenuhi hukum kekekalan massa di mana jumlah atom setiap unsur di sisi kiri atau reaksi sama dengan jumlah atom di sisi kanan atau produk. Peran koefisien reaksi. Persamaan reaksi disetarakan dengan menambahkan koefisien di depan senyawa, bukan dengan memperhatikan jumlah molekul. Untuk kesimpulannya, jumlah molekul yang sama di kedua sisi reaksi tidak menjamin bahwa persamaan sudah setara. Penyetujuan harus berdasarkan jumlah atom untuk setiap unsur yang sesuai dengan hukum kekekalan massa. Untuk resume dari jurnal yang saya ambil, jadi jurnal ini membahas permasalahan dan solusi dalam pembelajaran stoikiometri di tingkat SMA. Jurnal ini menyoroti beberapa miskonsepsi yang sering dialami siswa, seperti kesulitan memahami konsep mol. Yang kedua, ketidakmampuan menyetarakan persamaan reaksi kimia. Yang ketiga, kesalahan dalam penggunaan hubungan stoikiometri. Yang keempat, kesulitan mengidentifikasi reaksi pembatas dan menentukan hasil reaksi. Selain itu, jurnal ini membahas pentingnya kompetensi pedagogik guru dalam membantu siswa mengatasi kesulitan melalui pendekatan seperti penggunaan model pembelajaran berbasis siswa atau student-centered learning dan pembuatan peta konsep dan mind map. Jurnal ini juga menekankan bahwa pemahaman stoikiometri merupakan dasar penting untuk mempelajari konsep kimia lainnya, seperti termokimia dan kesetimbangan kimia, sehingga remedi atau pembelajaran tambahan diperlukan untuk memastikan siswa mencapai pemahaman yang tuntas. Dan di sini saya juga meresume materi dari stoikiometri yang ada di dalam jurnal tersebut. Jadi stoikiometri merupakan konsep penting dalam kimia yang mencakup hukum kekekalan massa, hukum Gay-Lussac, hukum Avogadro, dan perhitungan kimia dasar. Namun siswa sering mengalami kesulitan karena harus mengintegrasikan konsep abstrak dengan perhitungan matematis yang dapat mempengaruhi pembelajaran topik kimia lainnya. Yang kedua, miskonsepsi siswa pada stoikiometri. Miskonsepsi umum yang ditemukan antara lain massa atom relatif dan molekul relatif. Siswa menganggap AR sama dengan massa satu atom dalam gram. Yang kedua, persamaan reaksi. Siswa salah memahami bahwa jumlah molekul sebelum dan sesudah reaksi sama.
Yang ketiga, konsep mol. Banyak siswa kesulitan mengaitkan mol dengan jumlah partikel, massa atau volume. Yang keempat, reaksi pembatas. Siswa sering menganggap reaksi pembatas adalah senyawa dengan massa atau jumlah mol terkecil. Dan di sini juga membahas kesulitan memecahkan masalah numerik. Yang salah satunya kurangnya pemahaman konsep dasar seperti mol dan persamaan reaksi. Jadi di sini juga ada solusi untuk mengatasi kesulitan. Yang salah satunya penguatan konsep, memberikan visualisasi, simulasi, dan analogi sederhana. Misalnya konsep reaksi pembatas diilustrasikan dengan bahan kue. Lalu penggunaan peta konsep, menjelaskan hubungan antar hukum dasar kimia secara hierarkis dan logis. Jadi kesimpulannya, kesulitan siswa dalam stoikiometri disebabkan oleh miskonsepsi dan kurangnya pemahaman konsep. Guru perlu menggunakan strategi pembelajaran kreatif dan remedi untuk memastikan siswa mencapai tingkat ketuntasan. Pemahaman stoikiometri sangat penting karena menjadi dasar bagi pembelajaran materi kimia lanjutan seperti termokimia dan kesetimbangan kimia. Di sini juga ada hubungan jurnal ini dengan CLO yang kedua. Reaksi pembatas memiliki hubungan langsung dengan konsep stoikiometri yang membahas hubungan kuantitatif antara zat-zat dalam reaksi kimia. Dalam pembelajaran stoikiometri, memahami reaksi pembatas adalah salah satu kunci untuk dapat, yang pertama, menentukan kualitas produk reaksi. Yang kedua, menganalisis efisiensi reaksi. Yang ketiga, memahami peran perbandingan koefisien. Yang keempat, mengatasi miskonsepsi. Dan yang terakhir tuh, reaksi pembatas juga sering diintegrasikan ke dalam soal-soal numerik stoikiometri, sehingga penting bagi siswa untuk memahaminya dengan baik agar mampu memecahkan soal secara akurat. Jadi di sini saya mengambil jurnal ini yang menjelaskan materi stoikiometri. Sekian untuk penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.